Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Warta Lisan Minggu Epifani 3, 10 Januari 2021. Pertama, kebaktian sekolah minggu akan diadakan pada hari ini, Minggu 10 Januari 2021, pukul 9.00 WIB, dilayani Penatua Mepiana Tandiono secara online. Ibadah remaja mengikuti kebaktian online pukul 7.00 WIB. 2. Sakramen Perjamuan Kudus pertama tahun 2020 diadakan dalam kebaktian hari ini, Minggu 10 Januari 2021, pukul 7.00 WIB secara live streaming, dilayani Pendeta David Nugrahaning Widi MSI. Seluruh jemaat diharapkan mengikuti perjamuan kudus pada pukul 7 sampai 8.00 WIB, karena setelah itu tidak bisa dilayankan perjamuan kudus. 3. Sakramen Baptisan Kudus Anak akan dilayankan dalam kebaktian hari Minggu 17 Januari 2021 pukul 7.00 WIB di gereja secara onsite terbatas dan akan ditayangkan secara live streaming. 4. Persidangan majelis jemaat akan diadakan pada hari Senin depan 18 Januari 2021 pukul 18.30 WIB di gereja. Masukan ataupun saran dapat Anda sampaikan kepada majelis melalui WA Sahabat GKI Pemalang. 5. Persekutuan keluarga dalam bentuk pemahaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis 14 Januari 2021 pukul 19.00 WIB melalui aplikasi Zoom, dilayani oleh Pendeta David Nugrahaning Widi MSI. Link akan di-share melalui WA Informasi GKI Pemalang. Demikian Warta Lisan pada pagi hari ini. Warta selengkapnya dapat Anda perhatikan dalam warta tertulis hari ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Selamat beribadah. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama merayakan Epifani, di mana Allah berkenan hadir ke dunia dan menampakkan diri melalui Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Melalui kehadirannya kita diperkenankan menerima tuntunan ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah sangat relevan jika di Minggu Epifani ini kita juga bersama-sama diundang untuk duduk dan makan dalam meja perjamuan Tuhan, karena roti dan anggur yang nanti akan kita terima benar-benar akan membuat kita merasakan kehadiran Tuhan yang penuh kasih tersebut. Untuk itu, mari kita puji Dia, Sang Raja kita yang maha mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha
saudaraku, kebaktian Minggu Epifani 3 sekaligus sakramen perjamuan kudus pertama tahun 2021 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, hari ini gereja merayakan peristiwa penampakan atau manifestasi Yesus di tengah dunia ini, atau lebih dikenal dengan Hari Raya Epifani. Keteladanan dan semangat dari para Majusi Timur yang menghadapi tantangan dengan memilih untuk tetap menempuh perjalanan jauh sehingga mereka dapat menyembah dan berbakti kepada Sang Raja Yesus Kristus. Sekarang, bagaimana dengan kita? Terutama pada saat ini ketika kita memasuki kehidupan di tahun yang baru, tahun 2021, apakah kita tetap berkomitmen untuk terus berkarya meskipun mungkin semuanya itu tidak mudah dan penuh tantangan? Mari saudaraku, kita tundukkan kepala kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, ampuni kesalahan kami sebagai gereja-Mu di tengah dunia ini.
Kami seringkali kurang maksimal dalam melakukan pelayanan. Kami pun lebih sering melayani ke dalam dan kurang maksimal untuk melayani ke lingkungan di sekitar kami. Kami juga mengakui bahwa sebagai gerejamu, kami sering dipenuhi kekhawatiran atas perubahan dan tantangan yang ada dan menjadi sulit bagi kami untuk melangkah. Padahal semestinya kami berubah menjadi lebih yakin dan percaya kepadamu, ya Allah. Kami juga sadar bahwa kami sebagai umat-Mu sampai dengan saat ini masih sering menciptakan konflik di tengah persekutuan kami. Padahal kami seharusnya bertindak membawa damai sejahtera. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Roh Kudus, agar kami terus berupaya menjaga persekutuan ini, juga meneladan Yesus Kristus ketika Ia berkarya di tengah dunia ini. Tuhan, inilah doa permohonan pengampunan dosa kami. Ampunilah kami, ya Allah Bapa. Amin. Bagi setiap kita yang menyadari dosanya serta berjanji untuk hidup di dalam jalan Tuhan, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh ucapan syukur yang terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 3 yang berbunyi demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu yang saat ini duduk tenang dan siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, hadirlah di sini. Temani kami ketika kami menikmati firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, untuk menaungi hati, pikiran, dan jiwa kami, agar kami dimampukan untuk mengerti, sekaligus dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam keseluruhan hidup kami. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menguraikan sabda-Mu. Biarlah hamba-Mu Engkau topang dengan kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius Pasal 2 ayat 1 sampai 12. Matius 2 ayat 1 sampai 12 berbunyi demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah Dia,
raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar dan memelihara firman-Nya. Haleluya. Saudaraku, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah banyak tantangan terus berkarya. Memang tak dapat kita pungkiri, pada saat ini kita sedang bersama-sama menghadapi tantangan kehidupan. Pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 yang lalu telah meluluh lantakan semua sektor kehidupan manusia. Dan saat ini kita masih berada di hari-hari yang paling awal di tahun yang baru, tahun 2021, di mana kita masih belum tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Apalagi berita-berita tentang pandemi yang masih belum berakhir hingga hari ini, yang selama ini kita terima begitu simpang siur. Kita jadi semakin bingung membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang salah. Sebab terkadang kita melihat ada berita yang seolah-olah benar, tetapi rupanya setelah kita telusuri, berita itu adalah berita hoax. Sebaliknya ada berita yang mungkin menurut kita hoax, ya, mungkin sepertinya tidak masuk akal. Ya, ternyata tanpa diduga itu justru adalah berita yang benar. Jadi saudara, sungguh hari-hari ini kehidupan kita memang dibuat bingung begitu rupa. Pada akhirnya kita pun dapat melihat di sekitar kita
Ada begitu banyak orang yang kemudian menjadi stres, ya, putus asa, depresi, bahkan menjadi apatis untuk terus melanjutkan kehidupan ini. Nah, sekarang saudaraku, bagaimana dengan kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menyikapi kehidupan yang penuh dengan tantangan saat ini? Apakah kita juga akan menyikapinya dengan sikap yang sama dengan kebanyakan orang yang pada akhirnya menjadi apatis di dalam menjalani kehidupan ini? Atau justru kita akan terus berkarya sekalipun banyak tantangan? Semestinya saudara, sebagai orang beriman, kita memilih pilihan yang kedua, yaitu terus berkarya sekalipun ada banyak tantangan. Nah, di Minggu Epifani ini kita akan mencoba belajar untuk memiliki sikap hidup yang seperti itu dengan meneladani para Majus seperti yang dicatat di dalam bacaan kita Matius 2 ayat 1 sampai 12. Saudara, jika kita membaca dan merenungkan perikop kita ini, yaitu kisah tentang para Majus, memperlihatkan bahwa Allah bekerja dalam berbagai cara untuk menyatakan kehendak-Nya. Jika kepada para gembala Allah menyatakan berita Natal melalui malaikat, maka kepada para Majus yang tentunya mereka tidak mengenal dan percaya akan keberadaan makhluk surgawi, Allah berbicara melalui pengetahuan mereka. Saudara perhatikan di dalam Matius 2 ayat 2. Di sana dicatat dengan jelas, kami telah melihat bintangnya di timur. Nah, kalau gembala-gembala atau kita mungkin tidak mudeng, ya, tidak dong jika Allah berbicara kepada kita melalui bintang. Lah wong bintang itu sama kok ya, kalau kita lihat di langit ya pada malam hari ya, kita melihat bintang-bintang di sana banyak sekali dan sama. Tetapi berbeda kalau itu dilakukan kepada orang-orang Majus yang notabene mereka adalah para ahli bintang. Jadi saudara, sekali lagi Allah bekerja tidak hanya melalui satu cara saja. Sebagai komunikator agung, Allah menyapa manusia dalam keberadaannya, alias Allah menyapa manusia berdasarkan konteks dari manusia itu sendiri, dan sapaan itu sungguh unik. Nah, oleh karena itu jangan paksa Allah untuk menyatakan kehendak-Nya menurut keinginan kita sendiri. Ya, Allah Sang Pencipta sungguh memahami ciptaannya. Dia mengetahui cara yang paling tepat untuk berkomunikasi dengan manusia. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah manusia cukup peka untuk menyambut sapaan Allah? Para gembala peka. Pada malam itu juga mereka berangkat mencari bayi Yesus yang terbaring di palungan. Mereka tidak menunggu esok. Mereka juga tidak merasa perlu rapat-rapat terlebih dahulu seperti kebiasaan bergereja kita selama ini jika memutuskan sesuatu. Dan saudara, apa hasilnya? Mereka menemukan bayi Yesus sekaligus menjadi pekabar Injil pertama di dalam sejarah. Mereka menceritakan rahasia kemesiasan Yesus kepada orang-orang yang berkerumun di sekitar bayi tersebut. Coba saja saudaraku, seandainya mereka tidak peka, ya seandainya mereka tidak cepat-cepat berangkat pada malam itu juga, mungkin mereka akan kesulitan di dalam menemukan bayi Yesus. Bisa saja orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, telah memindahkannya ke tempat tidur yang lebih empuk. Ya, sebab mana ada orang tua yang tega melihat anaknya terbaring di palungan untuk waktu yang lama.
Bisa jadi ada keluarga yang iba melihat bayi tersebut dan menawarkan kamarnya kepada Yusuf dan Maria. Padahal saudaraku, palungan merupakan alamat bayi Yesus berada. Untung saja para gembala itu peka, sehingga mereka pun pada akhirnya dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Sang Mesias telah lahir. Demikian pula dengan para Majus. Mereka pun peka. Ya, sebagaimana para gembala, mereka pun mengambil keputusan untuk mencari raja yang baru dilahirkan itu. Penulis Injil Matius mengisahkan bagaimana orang-orang bijak datang dari jauh untuk menyatakan penghormatan mereka kepada raja yang baru dilahirkan. Saudara, siapa mereka sebenarnya? Ya, mereka adalah orang-orang bijak dari wilayah Babilonia dan Persia dulu. Kalau sekarang ya, mereka adalah orang-orang dari Irak dan Iran Utara ya, yang mahir di dalam ilmu perbintangan. Mereka biasanya juga berperan sebagai ulama agama setempat, dan Matius menyebut mereka sebagai orang-orang Majus. Nah, sehingga saudara, di dalam kisah ini mereka mewakili orang-orang bukan Yahudi yang datang dari jauh untuk menghormati bayi di Bethlehem yang bakal menjadi pemimpin umat manusia. Kebijaksanaan para Majus ini membawa mereka ke sana. Malah saudara, dengan kisah ini penulis Injil Matius juga bermaksud mengatakan bahwa Tuhan justru berbicara kepada umatnya melalui orang-orang yang bukan dari kalangan mereka sendiri. Dan inilah yang terjadi. Penduduk Yerusalem gempar mendengar berita yang dibawa orang-orang bijak itu. Bahkan para ahli Taurat pun harus membuka kitab-kitab mereka setelah ditanya Herodes. Ya saudara, setelah ada pertanyaan sekali lagi dari orang asing, barulah mereka mulai sibuk mencari di dalam kasanah teks keramat mereka sendiri. Penulis Injil Matius kelihatannya mau membangunkan pembacanya bagaimana orang-orang Yahudi ternyata kurang mendalami tradisi keramat mereka sendiri. Padahal sebenarnya kisah para Majusi ini telah dinubuatkan berabad-abad yang lalu. Jika kita membaca bacaan leksionari kita hari ini, yaitu pada bacaan pertama, Yesaya 60 ayat 1 sampai 6, di sana penulis kitab Yesaya menegaskan bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi akan berduyun-duyun ke Sion, yakni tempat Tuhan bertahta, tempat Ia menyinarkan terangnya. Jadi saudaraku, sangat jelas Yesaya hendak menyatakan bahwa Allah Israel bukan untuk kalangan Yahudi saja. Allah Israel, Allah pencipta, merupakan Tuhan atas segala bangsa. Bahkan jika para pembaca, termasuk kita ya cermat membaca kitab Yesaya, perihal persembahan para Majusi pun telah dinubuatkan oleh Yesaya. Saudara bisa perhatikan Yesaya 60 ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ya, nampak di sini Yesaya mengungkapkan penglihatan akan kehadiran bangsa-bangsa lain. Jadi, tidak hanya Israel sebagai bangsa pilihan, dan mereka tidak sekedar hadir. Orang-orang yang tadinya tidak terhitung kini ikut menjadi para pembangun tempat Tuhan dimuliakan dengan persembahan terbaik yang mereka bawa ke sana. Para Majusi peka akan sapaan Tuhan di dalam keberadaan mereka sendiri, yaitu pengetahuan dan kebijaksanaan yang mereka miliki. Dan kepekaan itulah yang membuat mereka mengambil keputusan untuk pergi ke tanah Yudea untuk menyembah raja.
Dan tentunya saudara, perjalanan para majusi tersebut bukan perkara yang sederhana, bahkan pasti penuh dengan tantangan, penuh dengan resiko. Nah saudara, perjalanan yang penuh dengan tantangan dan resiko inilah yang sebenarnya akan kita teladani dari para majus. Tentu kita tahu bagaimana perjalanan pada masa itu tentu begitu sulit ketimbang perjalanan masa sekarang yang semuanya penuh dengan fasilitas serta sudah lengkap infrastrukturnya. Tetapi sekalipun begitu sulit, para majus tetap pergi juga. Sebagai pencari kebenaran, mereka berani mengambil resiko untuk pergi. Mereka berani menghadapi tantangan. Sungguh saudara, tidak mudah bagi kita, manusia abad 21, membayangkan suasana perjalanan tersebut. Tetapi kita dapat menghayati perjalanan mereka melalui Kidung Jemaat 129 ayat 1 yang digubah oleh John Henry Hopkins Jr. pada tahun 1862 yang sudah kita nyanyikan di awal tadi. Sungguh lagu tadi menggambarkan perjalanan majus itu sendiri yang naik turun melalui gurun. Ya, hal tersebut merupakan tantangan tersendiri dan pasti sangat melelahkan bagi mereka. Tetapi para majusi tetap berani menghadapi tantangan tersebut dan juga berani mengambil resiko dengan pergi ke Yerusalem untuk menyembah raja yang sejatinya tidak ada hubungan langsung dengan mereka. Dengan kata lain, mereka siap mengambil resiko dan menghadapi tantangan menjadi orang asing. Nah sekarang, kira-kira tantangan ataupun resiko apa yang dihadapi oleh para majus? Saya mencatat paling tidak ada 3 tantangan atau 3 resiko. Yang pertama, mereka siap menjadi orang asing. Menjadi orang asing tentu bukan perkara yang sederhana. Bagaimanapun kita harus siap mendengarkan dan berbicara dengan bahasa asing, sehingga tentu kita perlu juga menyiapkan diri dengan bahasa asing tersebut. Ya, seandainya ya kita jalan-jalan ke Singapura, kalau Singapura mungkin masih mending ya, atau Malaysia masih mending, kita masih bisa ngobrol. Tapi coba kita ke Tiongkok, ya kita ke Amerika atau ya ke Vietnam atau apa ya yang kita tidak mudeng dengan bahasa mereka, tentu kita akan kesulitan. Kita perlu untuk mempersiapkan diri sebelum kita ya pergi jalan-jalan ke sana. Ya bisa saja kita menggunakan jasa penerjemah, tetapi kita tahu percakapan dengan penerjemah tidaklah alami. Sehingga inilah tantangan mereka yang pertama, yaitu menjadi orang asing. Kemudian tantangan yang kedua adalah orang Yahudi belum mendengar kabar tentang kelahiran Sang Mesias. Ya, saudara, saya sebut ini adalah tantangan yang kedua, karena ternyata orang-orang di Yerusalem belum mendengar sedikit pun tentang kabar Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu. Itu artinya kabar yang mereka bawa bisa dikategorikan sebagai tindakan subversif. Mereka bisa saja dianggap sebagai penghasut, ya, penghasut orang banyak yang memang tidak puas dengan pemerintahan Raja Herodes. Tidak heran jika mereka kemudian diundang, ya, diam-diam oleh Raja Herodes untuk diinterogasi. Dan saat itu mereka kemudian diperintahkan untuk pergi ke Bethlehem. Selanjutnya saudaraku, tantangan yang ketiga adalah mereka berani mengabaikan perintah Raja Herodes. Ya, inilah tantangan yang ketiga. Mereka berani mengambil resiko untuk tidak kembali kepada Raja Herodes setelah mereka bertemu dengan Raja segala raja. Dengan kata lain, sebagai orang asing, mereka berani mengambil sikap melawan pemerintah. Bayangkan saudaraku, sebagai orang asing, mereka sengaja tidak menaati penguasa setempat. Apa jadinya jika mereka kemudian dikejar dan kemudian ditangkap?
bisa jadi mereka pada akhirnya dihukum mati. Nah saudara, itulah ketiga tantangan dan resiko yang dihadapi oleh para Majus. Namun sekalipun kita tahu begitu berat tantangan dan resiko yang menghadang, para Majus tetap berkarya. Para Majus tetap melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau untuk terus berkarya, terus melaksanakan kehendak Tuhan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada resiko? Saudara, ingatlah bahwa hidup ini memang penuh dengan tantangan, bahwa hidup ini memang penuh dengan resiko. Tetapi sekali lagi, apakah kita berani menghadapi tantangan serta berani untuk mengambil resiko, ya, untuk mendapatkan yang terpenting di dalam hidup itu sendiri? Lihatlah para Majus. Mereka berani mengambil resiko hanya dengan satu tujuan, menyembah raja yang baru dilahirkan itu. Mereka sendiri tidak kenal raja tersebut, tetapi itulah yang mereka lakukan. Ketika tantangan datang, mereka tetap fokus pada tujuan mereka, menyembah raja yang baru dilahirkan. Kembali, saya bertanya kepada kita semua, bagaimana dengan kita? Apakah kita bersedia untuk tetap berkarya dan berani menghadapi apapun tantangan kehidupan ini, termasuk berani untuk menanggung resiko demi yang terpenting di dalam hidup kita, ya, sekaligus untuk menjadi berkat bagi seluruh ciptaan? Jika kita bersedia, Allah pun akan menolong kita untuk tetap fokus kepada tujuan dan akhirnya mencapai tujuan tersebut. Jadi saudaraku, tetap semangat. Pandemi COVID-19 memang belum berlalu. Ada banyak hal yang mesti kita perjuangkan dengan berbagai tantangan dan resikonya. Tetapi maju terus. Teruslah berkarya. Jadilah berkat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi seluruh makhluk ciptaan. Percayalah, Tuhan pasti akan memberi kekuatan dan perlindungan bagi kita melalui perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kita ikuti bersama. Kiranya kita dapat melihat sekaligus merasakan kekuatan dan perlindungan Tuhan tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh baik kita. Saya undang untuk berdiri. Bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari saudaraku, kita menaikkan doa-doa syafaat kita.
Bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu sungguh menguatkan kami, memberikan kami penghiburan, sekaligus memberikan kami semangat untuk menjalani kehidupan ini, sekalipun ada banyak rintangan. Biarlah kami berani untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan ini, karena kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa untuk para orang tua kami yang saat ini memasuki usia lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Ginwa, Ibu Tan Cuisi, Bapak Pratikno, serta para orang tua kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah mereka, berilah mereka kekuatan, kesabaran, kesehatan, juga hikmat. Engkau tahu ya Tuhan, secara fisik mereka memang lemah, namun kami mohon ya Tuhan, berilah mereka kekuatan iman, agar mereka boleh terus bersandar kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Terkhusus kami juga mau menyatukan hati kami untuk Ibu Hadiahwati yang saat ini sedang terbaring sakit di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Rencana esok Senin tanggal 11 Januari 2021 beliau akan menjalani operasi usus buntu. Tuhan, tolonglah para dokter dan para medis yang lain yang menangani proses operasi Ibu Hadiahwati, sehingga operasi dapat berjalan dengan lancar dan pada akhirnya beliau boleh sembuh serta segera pulang kembali ke Pemalang, berkumpul bersama dengan segenap keluarga. Tuhan, kami pun berdoa untuk Tante Cukim yang pada hari Sabtu 9 Januari 2021 kemarin Tuhan menjalani operasi katarak di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Tuhan, berilah kekuatan bagi Tante Cukim di dalam proses pemulihannya. Biarlah tangan Tuhan yang menjamahnya sehingga beliau boleh sehat kembali dan boleh beraktivitas kembali. Juga Tuhan, untuk orang-orang yang saat ini terpapar virus COVID-19, kami mohon berilah kemurahan-Mu, jamahlah mereka dan sembuhkanlah mereka, agar mereka dapat kembali menjalankan tugas dan aktivitas mereka seperti sebelumnya. Tuhan, saat ini kami pun menaikkan syukur kami untuk saudara-saudara kami yang saat ini berbahagia, karena Tuhan sudah tambahkan lagi 1 tahun umur bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Parlindungan, Saudara Riris, juga untuk Bapak Asteri. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, panjang umur dan berkat. Biarlah dengan semakin bertambahnya umur mereka, kasih setia Tuhan terus bersama dengan mereka, dan mereka pun semakin dekat dengan Tuhan. Bapa, kami pun berdoa untuk gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, terkhusus untuk GKI Pemalang. Tuhan, lingkupkanlah kasih setia-Mu bagi GKI Pemalang, sehingga dalam keadaan apa dan bagaimanapun juga, terang sinar kasih Tuhan boleh terus menyala melalui kehadiran GKI Pemalang. Biarlah GKI Pemalang dari hari ke hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kami saat ini bersyukur ya Tuhan untuk undangan perjamuan kudus-Mu yang sebentar lagi akan kami ikuti. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, iman kami boleh semakin dikuatkan dan kehidupan kami pun dapat kami jalani bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan baptis kudus anak pada tanggal 17 Januari 2021 yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan kami dapat bersukacita menyambut perjamuan, menyambut anak-anak kami diteguhkan menjadi anak-anak-Mu. Pada akhirnya ya Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami berdoa untuk distribusi vaksin COVID-19. Kiranya boleh berjalan dengan lancar, dan kami semua boleh mendapatkannya, sehingga pandemi yang terjadi saat ini boleh segera berakhir, dan kami dapat kembali menjalani kehidupan normal kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh aparat yang diberi wewenang serta tanggung jawab di dalam pendistribusian vaksin tersebut. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, serta komitmen yang tinggi, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bencana-bencana yang terjadi akibat musim hujan saat ini, banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa tempat. Kiranya Tuhan memberkati para korban, Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka.
Dan Tuhan, kiranya Engkau segera memulihkan keadaan mereka. Tuhan, kami pun berdoa untuk pesawat Sriwijaya Air dengan rute Jakarta Pontianak yang hilang kontak pada hari Sabtu kemarin. Tuhan, berkatilah tim SAR gabungan yang saat ini masih melakukan pencarian. Biarlah pesawat yang hilang ini bisa segera ditemukan ya Tuhan. Apapun kondisinya ya Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga korban. Ya Tuhan, masih banyak doa yang hendak kami naikkan. Namun Engkau tahu ya Tuhan, kami adalah umat-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, sekaligus Allah yang Maha Baik, sehingga kami juga percaya Engkau pasti telah menyediakan pertolongan, pemeliharaan, serta berkat-berkat yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari dari firman Tuhan yang dicatat dalam Yunus pasal 2 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Persembahan dapat saudara berikan melalui beberapa alternatif sebagai berikut. Pertama, transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristen Indonesia Pemalang, nomor rekening 132-099-3993. 2. Menyerahkan ke majelis jemaat melalui kantor gereja pada hari Selasa sampai Jumat, jam 9 sampai 12.00 WIB, atau melalui bendahara majelis jemaat, yaitu Penatua Atalia Chandra atau Penatua Triwulandari. Marilah kita menghaturkan persembahan dengan menyanyikan Pegaje 146 bait 1 dan 2. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rendah hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari saya undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan di dalam kehidupan kami, di dalam menjalani kehidupan kami yang penuh tantangan dan rintangan. Tapi satu hal yang kami percaya, kami mempunyai iman kepada Yesus Kristus yang menolong, menguatkan, dan meneguhkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas perjamuan kudus
Tuhan melayakkan kami, Tuhan mengundang kami di dalam menerima perjamuan kudus ini. Kami bersyukur atas segala kasih dan pengorbanan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Dan bila Tuhan di dalam menerima perjamuan kudus ini, kami dimampukan menjadi berkat, kami mampu menjalani kehidupan kami karena Kristus yang telah berkorban untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Engkau berkati mereka, Engkau Tuhan Yesus yang menolong di dalam setiap kehidupan mereka. Dan berkati juga para majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati guncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara yang dikasihi oleh Allah, mari bersama kita melihat bahwa tantangan yang kita hadapi tidak membuat kita putus berkarya di tengah dunia ini untuk membawa damai. Kiranya kita terus mengingat dan bersyukur atas setiap penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Berkaryalah terus untuk menjaga perbedaan sebagai anugerah dari Allah, dan wartakanlah karya Allah dimanapun kita berada tanpa jemu. Tuhan Yesus, tolong kami agar senantiasa berkarya seperti-Mu, tanpa menyerah sekalipun berjumpa dengan berbagai tantangan. Untuk itu sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat pagi saudara, selamat berhari Minggu. Tetap semangat dan tetap berkarya. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Di
badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.